Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian online rutin Majelis Anisa. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam sampai hari ini. Sahabat manis yang dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat manis selalu dalam keadaan sehat, dan semoga Allah Al-Qawi Al-Hafidh kuatkan dan menjaga kita semua dari keburukan dunia dan akhirat. Perkenalkan, saya Sari, insya Allah akan membersamai sahabat manis semua dalam kajian online Majelis Anisa pagi ini. Kajian online rutin Majelis Anisa insya Allah diselenggarakan tiap hari Sabtu, pekan pertama dan kedua setiap bulannya, pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, melalui YouTube Aql Islamic Center, Instagram majelis.anisa.aql, dan Facebook DKM Aql Islamic Center. Pada kesempatan pagi ini, kajian online rutin Majelis Anisa akan membahas salah satu kisah dari sahabat Rasulullah, yakni Ummu Imarah, seorang sahabat Rasul yang dijuluki sebagai muslimah perisai Rasulullah, yang akan disampaikan oleh narasumber kompeten, yaitu Ketua Komunitas Pecinta Al-Quds, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Bagi sahabat manis yang ingin berpartisipasi dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 0856 89 98466. Saya ulangi, dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 0856 89 98466 dengan format nama, domisili, pertanyaan, atau juga dapat melalui kolom komentar di YouTube, Instagram Majelis Anisa, dan Facebook DKM Aql Islamic Center. Alhamdulillah, saat ini Ustazah telah bergabung bersama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Sehat Mbak Nisa? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sahabat manis yang dimuliakan Allah pasti sudah tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana kisah Ummu Imarah sehingga bisa dijuluki muslimah perisai Rasulullah. Kita mulai saja materi pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema tentang satu sirah sahabiyat, yaitu Nusaybah bintu Ka'ab, ya. Dia terkenal dengan panggilan Ummu Imarah ataupun Ummu Amarah, ya. Nusaybah bintu Ka'ab, wanita perkasa yang memang sering sekali dijuluki sebagai sang perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pernah menjadi perisainya Rasul. Beliau sendiri yang jadi perisainya Rasul saat perang Uhud, ya. Jadi Nusaybah bintu Ka'ab ini sahabiat yang memang sudah dijanjikan sekeluarga
masuk surga. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW karena apa? Karena kontribusinya di dalam peperangan, bukan satu peperangan ya, tapi banyak sekali peperangan yang memang diikuti oleh Nusaibah bintu Ka'ab dengan seluruh keluarganya ya. Allah kita akan lihat sedikit autobiografi Nusaibah bintu Ka'ab. Ya, ini nama sang sahabiat. Kita lihat dari silsilahnya ya. Beliau adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr dan dikenal dengan julukan Ummu Amaroh ataupun Ummu Imaroh. Ya, beliau adalah putri dari Ka'ab bin Amr. Jadi Nusaibah binti Ka'ab bin Amr ya. Ya, kemudian kita lihat lagi ia memiliki dua orang saudara. Jadi sang ayah yang namanya Ka'ab bin Amr menikah dengan Rabab binti Abdullah bin Habib. Kemudian lahirlah Nusaibah. Kemudian ada juga Abdullah bin Ka'ab dengan Abu Laila. Abu Laila Abdurrahman bin Ka'ab ya. Nah, Nusaibah menikah dengan Zaid bin Asim. Dari pernikahan dengan Zaid bin Asim ini, Nusaibah bintu Ka'ab memiliki dua orang putra, yaitu Abdullah dan Habib. Kadang-kadang kalau orang Arab itu suka memanggil dengan isim tasghir. Ya, Habib jadi Hubaib, Nasibah jadi Nusaibah, gitu ya. Samiyah jadi Sumayyah. Itu kebiasaan orang Arab, panggilan sayang. Namanya isim tasghir, ya, jadi kecil gitu. Jadi dikecilkan, dibungilkan, ibarat kata Nasibah jadi Nusaibah, Samiyah jadi Sumayyah, kemudian Habib jadi Hubaib, ya. Jadi seperti itu kebiasaan orang Arab. Makanya kalau ada yang mengatakan, ini misalnya Abdullah bin Zaid dan Hubaib bin Zaid, dia juga Habib bin Zaid dengan Hubaib bin Zaid, ya. Dan Nusaibah kalau kadang-kadang ada yang memanggil dengan Nasibah, ya dia juga Nasibah bintu Ka'ab atau Nusaibah binti Ka'ab, karena kebiasaan orang Arab memanggil dengan isim tasghir ya. Jadi nama yang dimungilkan, tanda sayang sebenarnya ya. Kemudian kita lihat ya dari pernikahannya dengan Zaid bin Asim lahir dua orang mujahid, Abdullah dan Habib. Wajar ibunya mujahidah, bapaknya mujahid ya. Maka lahirlah dua orang mujahid yaitu Abdullah dan Habib. Nah, kita lihat awal mulanya Nusaibah bintu Ka'ab ini masuk Islam. Apa sih kisahnya ya? Jadi ternyata pada suatu hari sang suami Zaid bin Asim bercerita bahwa ia baru saja mendengar kabar dari temannya Mus'ab bin Umair. Jadi temannya ini Zaid ini temannya Mus'ab ya. Jadi Mus'ab sendiri penduduk Mekah. Jadinya Zaid mendengar cerita dari Mus'ab bin Umair tentang bangkitnya seorang rasul dari kalangan kaum Quraisy. Ya, maka ia bercerita dengan semangatnya tentang pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pribadi Rasulullah SAW yang tetap tegar berdakwah walaupun dimusuhi kaumnya, bahkan kaumnya yang memusuhi itu adalah keluarga intinya, paman-pamannya, ya. Bahkan ketika ditawarkan untuk diganti dakwahnya dengan apa? Dengan kedudukan, pangkat, wanita, harta, ditolak semua oleh Rasulullah SAW. Bahkan jangankan harta dan kedudukan ya, kita kan pernah dengar di beberapa sirah sejarah, bahkan kita baca ya di buku-buku sirah, Rasul sendiri mengatakan kepada sang paman Abu Thalib, ya, "Law wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari." Kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku dengan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka niscaya aku tidak akan pernah meninggalkannya. Artinya kalau udah matahari dan bulan itu kan sudah lebih dari dunia dengan segala isinya. Ini keistiqomahan Rasulullah SAW. Ada seorang manusia yang istiqomah mempertahankan dakwahnya di tengah ya kehiruk pikukan manusia jahiliyah yang sangat cinta kedudukan, sangat cinta harta, sangat cinta wanita. Ada yang tidak mau dan menolak dunia itu semua. Itu menakjubkan, ya, menakjubkan, mengagumkan, mengherankan. Jadi dengan ceritanya Mus'ab bin Umair itulah cerita yang sangat menyentuh hati Zaid sampai Zaid mengatakan, demi Allah, saya tidak hanya heran mendengar cerita itu ya, tapi saya jadi terkagum-kagum, bahkan beriman, salut ya, dan bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan Muhammad ini pasti Rasulullah, utusan Allah. Ya, andai kata kedua telingamu mendengar cerita Mus'ab tentang Muhammad dan dakwahnya, niscaya engkau tidak akan mengingkarinya. Ini kata Mus'ab kepada Zaid. Akhirnya Zaid sendiri terkagum-kagum dan akhirnya beriman sebelum berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah beriman dulu dengar cerita dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab sendiri kita tahu siapa Mus'ab bin Umair kan ya? Seorang pemuda kaya, pemuda Mekah yang kalau dia jalan harum parfumnya sudah tercium berapa meter, itu Mus'ab ya.
Tapi begitu masuk Islam, diboikotlah dia oleh sang ibu, ya, dicabut hak-hak harta semuanya, ya, fasilitasnya dicabut, dia tidak terpengaruh dengan ancaman ibunya itu, ya. Dia tetap istiqomah dalam keimanan. Itulah kalau sudah iman melekat, merasuk di dalam hati, nggak ngefek dunia yang dicabut, nggak ngefek dunia yang ditinggalkan, ya. Itu bukti keimanan kita. Kita kadang-kadang di era pandemik seperti ini saja sudah ketar-ketir, panas dingin, ya. Aduh, dunia lari, dunia pergi, sampai naudzubillah min dzalik, rasa-rasanya yang memang kita lihat di luar sana musuh-musuh Islam ingin mengeluarkan umat Islam dari agamanya, ya saat-saat ini, karena mereka menawarkan segala fasilitas dunia, ya, ketenangan, kesehatan, kekenyangan, rasa kenyang, keamanan gitu ya. Jadi bahkan janji-janji surga, ya, dengan pikatan-pikatan dunia. Kalau Islam jelas tidak bisa memberikan pemikat-pemikat dunia, bahkan barang siapa yang ingin akhirat, rata-rata harus ridho dunianya hilang. Tapi justru tidak sedikit yang Allah buktikan, yang ingin akhirat dunia mengejar dia. Tapi yang mengejar dunia, akhirat tidak akan pernah kita dapati, ya. Nah, dalam kondisi Nusaibah binti Ka'ab mendengar kisah-kisah dari sang suami Zaid bin Asim sendiri mendengar dari sahabatnya Mus'ab bin Umair, ya, sesudah mendengar cerita-cerita tadi, hati Nusaibah tergerak. Kemudian dengan penuh keharuan dia mengatakan, saya pun beriman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian keduanya berjanji untuk melakukan baiat, ya, pada musim haji yang tidak beberapa lama lagi pada saat itu, yang akan tiba tidak lama kemudian, baiat Aqabah, ya. Nah, saat musim haji tiba bisa kita lihat, ya, ada rombongan datang dari berbagai negara, di antaranya dari beberapa kota terdekat, ya, yang dekat-dekat tidak jauh-jauh dari Mekah, ya. Maka kemudian dari Madinah pun datang rombongan haji ke Mekah. Mereka dipertemukan oleh Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk bersyahadat. Makanya melakukan baiat, ya. Untuk bersyahadat, melakukan baiat itu janji setia. Barang siapa yang bersumpah, berjanji, bersyahadat tidak ada ilah selain Allah dan Rasul, utusan Allah, maka dia harus tuh ada ikatan perjanjian membela agama Islam dari musuh-musuhnya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, itu semua ada janjinya. Itu namanya baiat, ya. Dan pada saat itu Nusaibah dan suaminya Zaid bin Asim termasuk orang yang ikut dalam baiat Aqabah, berjanji setia kepada Rasulullah SAW dalam keheningan malam di Aqabah. Nah, setelah peristiwa itulah Nusaibah dan suaminya berserta rombongan dari Madinah kembali pulang ke Madinah. Karena musim haji nggak lama, kita tahu sendiri kalau sudah waktunya wukuf, ya, kemudian lontar, jumroh, selesai. Al-Hajju Arafah, haji itu titik utamanya, ya, yang dikerjakan itu adalah ketika wukuf di Arafah, ya, jadinya poin utamanya. Makanya Al-Hajju Arafah kata Rasulullah SAW. Selebih-lebihnya yang udah hari ke-7, ke-8, ke-9 itu sudah bonus yang mau tinggal di Mekah, ya. Tapi stressing pointnya cuma hanya ada di 5 hari itu. Oleh karena itu segera mereka kembali ke Madinah, dan ternyata qadarullah, takdir dari Allah SWT menetapkan beberapa saat kemudian Rasul pun hijrah ke Madinah bersama para sahabat-sahabat yang lain dan menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah dan pusat pemerintahan pada saat itu. Berubah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, ibu kota dakwah Islam. Nah, pada saat itu Nusaibah dan sang suami beserta putra-putranya, ya, ada Abdullah, ada juga Hubaib, ya. Ini adalah orang-orang yang istiqomah, senantiasa istiqomah dengan keimanan mereka dan membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadi beberapa peperangan. Atas izin Allah, Nusaibah pun dengan sang suami dan juga putra-putranya ikut dalam peperangan-peperangan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita berkontribusi di dalam pembangunan masyarakatnya, itu dia nggak pernah baca sirah, nggak pernah baca sejarah. Karena ternyata kenyataannya semua, ya, catatan-catatan sejarah ikut mencatat bahwasanya wanita-wanita ikut berkontribusi. Dari Asma binti Abu Bakar, kontribusi ketika Rasul dengan sang ayahanda hijrah, itu juga Asma naik-naik ke atas, ya, Gua Sur, Gunung Sur, Jabal Sur, ya. Kemudian banyak sekali kisah-kisah tentang sahabiat-sahabiat. Bahkan syahidah pertama juga Sumayyah. Dan kemudian dicatat pula tentang Nusaibah bintu Ka'ab, ya,
tameng Rasulullah, perisai Rasulullah. Jadi ternyata wanita-wanita ini muslimah-muslimah, sahabiat-sahabiat ikut berperang, tapi ketika dibawa ke medan peperangan tidak ujuk-ujuk angkat senjata, tidak. Fungsi dan tugas utamanya selain dapur umum, juga tim medis, ngobatin pasukan yang terluka. Kemudian yang mengangkut jenazah syuhada dari medan pertempuran, dibawa ke Madinah. Apakah ringan? Oh tidak, berat. Ngangkut jenazah, berat ya. Jadi berarti fisik juga sangat menentukan kekuatan fisik para sahabiat ini. Berarti udah di training, udah latihan ya. Orang-orang yang memang kuat, bukan orang-orang yang lembek. Dan yang namanya korban-korban dalam peperangan itu bukan yang bersimbahkan air putih, air bersih, tidak. Bersimbahkan darah. Yang kadang-kadang kalau kita zaman sekarang lihat darah ngucur dikit aja udah pingsan, nggak bisa itu. Ngangkut-ngangkutin jenazah ya. Yang kadang-kadang ada tangannya putus, kepalanya kepotong ya. Jadi ternyata mereka bukan cuma sekedar kuat fisik, tapi juga psikisnya ya. Jadi spiritualnya, rohaniahnya, ya, kejiwaannya, psikisnya juga sangat kuat ya. Nah, pada saat itu kita lihat keistiqomahan keluarga dari Nusaibah binti Ka'ab. Saat perang Badar, Abdullah putranya juga ikut berjuang dengan gagah berani menegakkan panji-panji Islam sampai umat Islam mendapat kemenangan. Kita lihat ya, perang Badar ikut turun semua. Tapi ternyata qadarullah sesudah perang Badar ada satu kejadian. Episode kedua keluarga Nusaibah. Kenapa disebut episode kedua? Karena Zaid bin Asim, Allah takdirkan tidak lama setelah kembali pasukan dari perang Badar, Zaid bin Asim meninggal. Wafat ya. Maka kita tahu kisah-kisah para sahabiat dan sahabat bukan orang-orang yang sumo ya, bukan orang-orang yang susah move on. Jadi nggak susah move on mereka. Sesudah sang suami wafat, masa idah berlalu, kemudian Nusaibah dilamar oleh Ghaziyah bin Amr. Menikah lagi dengan Ghaziyah bin Amr. Maka lahirlah dari pernikahannya dengan Ghaziyah bin Amr, 2 orang putra yaitu Tamim dan Khawlah ya. Kesibukan Nusaibah mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak, 2 anak dari sebelumnya Zaid bin Asim almarhum, kemudian 2 anak lagi dari Ghaziyah bin Amr. Ini tidak membuatnya mengurangi perannya dalam dakwah dan perjuangannya. Ya, jadi ikut perang juga, ikut dakwah juga, ngurus rumah juga, ngurus anak juga, ngurus suami juga. Bahkan bersama suami dan putra-putranya ikut dalam berbagai peristiwa penting seperti perang Uhud, peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, sampai perang Yamamah. Tidak lama dari Yamamah barulah Nusaibah binti Ka'ab wafat. Ya, itu dengan bekas-bekas peperangan yang luar biasa. Yang tangannya putus satu, ya, tusukan-tusukan tombak di arah leher. Wah, kalau orang-orang yang normal saja mungkin ngeri dan kapok. Tapi tidak ada kata kapok untuk seorang Nusaibah binti Ka'ab ya. Makanya saya ngambil nama hijrahnya juga dia ya. Dulu waktu masih lagi 17 tahun baru-baru hijrah, baru kenal Islam. Nama saya kan tahu ya, Erika. Saya pakainya nama hijrahnya Nusaibah. Kenapa? Karena tertarik dengan sirahnya ya. Seorang wanita yang pemberani, seorang wanita yang mau berjuang bahkan menjadikan dirinya tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita lihat kisahnya Nusaibah dengan peperangan-peperangan yang dilaluinya dan diikutinya. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka. Jadi, kalaulah memang wanita muslimah pada saat itu fokusnya di logistik, kemudian perawatan pasukan terluka dan mengangkut jenazah dari medan pertempuran kembali ke Madinah, tapi kalau Nusaibah ingin dia perannya lebih dari itu, ia juga terjun langsung ke medan perang dan mengangkat senjata. Bahkan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kalau kisah Uhud sampai terdesak sudah kurang lebih sisa beberapa gelintir sahabat. Tidak sampai 100 sahabat di sekeliling Rasul. Karena yang lainnya ada yang lari melihat ghanimah, ada yang lari terdesak, terbunuh ya. Itulah hakikat dari perang Uhud. Tergiur dengan ghanimah. Hanya sedikit sahabat dengan sahabiat yang mengelilingi Rasul. Salah satunya adalah Nusaibah ya. Jadi terkenal dengan julukan sang perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia menjadikan dirinya sebagai perisai. Jadi Rasul ketika ditinggalkan oleh para sahabat hanya ada sahabat-sahabat besar saja di sekeliling Rasul, sahabat-sahabat yang kelak akhirnya menjadi khulafaur rasyidin yang 4 itu. Nah, selebihnya siapa? Nusaibah. Ya. Maka kita lihat dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ke kanan dan ke kiri nggak ada yang membentengi kecuali Nusaibah bintu Ka'ab.
Waktu perang Uhud, Nusaybah keluar memberi minum kepada pasukan muslimin yang kehausan dan merawat mereka yang mendapat luka ketika tentara Islam terlalaikan oleh ghanimah yang ditinggalkan musuh lalu terdesak dan lari dari medan perang hingga cuma ada sekitar 100 orang saja yang bertahan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat gara-gara dunia, gara-gara ghanimah, padahal Rasul udah wanti-wanti jangan turun dari bukit, ya. Jadi Jabal Rumat, kalau kita ke Uhud itu kita lihat ada bukit kecil Jabal Rumat. Dulu di situ pasukan yang Rasul larang turun, bukan di Gunung Uhudnya, ya. Di Jabal Rumat itu jangan turun dari sini, apapun yang terjadi jangan turun sampai diizinkan turun. Tapi ternyata setan itu membisiki yang aneh-aneh, ya. Sampai memang para sahabat yang ada di Jabal Rumat itu melihat, aduh itu ghanimah ditinggalkan oleh musuh. Kalau kita nggak turun nggak kebagian, enak banget yang di bawah ya, bisa ngambil. Padahal memang nggak boleh, ada yang ngambil ghanimah duluan sebelum dibagi itu nggak boleh. Ya, jadi pada akhirnya karena tidak sabar dengan pemandangan ghanimah, mereka turun dari Jabal Rumat yang pada akhirnya justru musuh masuk, ya, mendesak ke arah Jabal Rumat dari belakang. Pada saat itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum muslim. Kita lihat Khalid bin Walid dari belum muslim, belum menjadi seorang muslim, sampai jadi muslim, jadi sahabat Rasul, itu luar biasa, ya. Selalu jadi panglima perang. Makanya kenapa khairukum fil jahiliyah, ya, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Ya, idza faqihu, orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyahnya seharusnya jadi yang terbaik di masa Islamnya. Idza faqihu, tapi dengan catatan. Kalau dia itu faqih. Jadi kalau ada seorang pemimpin di masa jahiliyah, dia bisa jadi pemimpin juga di masa Islam kalau dia faqih, kalau dia paham. Ya. Maka kita lihat ya pasukan-pasukan yang tergiur dengan ghanimah, pasukan muslim akhirnya lari dari medan perang hingga tidak tersisa hanya sekitar 100 orangan yang ada di sekeliling Rasul bertahan. Maka Nusaybah binti Ka'ab pun menjadi salah seorang yang menghunuskan pedang serta menjadikan dirinya perisai untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sasaran musuh. Saat itu Nusaybah berperang dengan gagah berani di sisi Rasulullah untuk melindungi beliau. Nusaybah tetap siaga, lincah, bergerak ke sana kemari bersama putra-putranya. Ibu dengan 4 anak loh, ya. Bahkan dikatakan sampai para sahabat Rasul, ya, semua sahabat Rasulullah SAW yang laki-laki ini malu. Menyadari bahwa mereka kalah tegar, kalah gagah, dan kalah perkasa. Ya, pada waktu itu dibanding Nusaybah, dibanding seorang perempuan. Ingat ya, kalau kita bicara perempuan tegar, gagah, perkasa, bukan tomboy yang kita bahas ya. Karena perempuan dalam Islam tetap harus lemper, lembut tapi perkasa gitu ya. Kalaupun perkasa bukan petantang-petenteng badannya gagah, bukan. Perkasa jiwanya. Ya, jadinya lembut tetap tapi perkasa jiwanya. Tidak melau, melankolis, nggak baper. Nah, itu namanya perkasa, ya. Jadi perkasa bukan yang jalannya petantang-petenteng, dadanya dibusungin, nggak gitu kalau perempuan ya, nggak boleh. Itu namanya mutarajjilat, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak boleh yang akhirnya perkasa jiwanya itu sampai kepada pindah ke keperkasaan fisik, itu dilarang. Ya, jadi jiwa yang perkasa tetap bisa ada dalam fisik yang lembut. Itu yang seharusnya ada, ya. Tapi kalau mutarajjilat, wah itu dilaknat, mal'un. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para malaikat. Jangan sampai ada yang saking perempuan ingin tampak seperti Nusaybah, akhirnya jalannya jadi kayak jagoan, jadi kayak King Kong gitu ya, nggak boleh. Ya, jadi tetap lembutnya seorang wanita, ya, ada dalam jiwanya yang tegar, gagah, ya, dan perkasa. Nah, kemudian itu para pria pada saat itu, para sahabat kaget, ya, terkejut dan malu, ya. Masya Allah. Ya, pada saat itu di mana orang-orang terdesak mendahulukan ghanimah, ada seorang wanita menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pada perang ini Nusaybah menderita 12 luka, tusukan, ya, pada tubuhnya. Ada pedang, tombak, panah, ya, dan luka yang paling parah adalah di bagian leher arah bahu. Paling parah, kita tahu kalau udah leher itu banyak sekali urat-urat, ya, yang bisa bikin kita bleeding, pendarahan, mati pada akhirnya. Ya, kalau mungkin orang-orang akhir zaman habis itu kapok ya. Kita kan orang-orang yang dikit-dikit traumatik gitu ya, fobia gitu ya, depresi, stres, kebayang-bayang, nggak bakal pergi jihad lagi. Tapi kalau Nusaybah, oh tidak, lanjut perjuangan berikutnya ya. Bahkan memang terkenal dengan julukan singa betina Uhud. Ini kesungguhan Nusaybah melindungi Rasulullah SAW begitu hebatnya.
hingga Rasulullah sendiri berkata, aku tidak pernah menoleh ke kiri dan ke kanan di Uhud kecuali melihat Nusaibah Ummu Imarah ini berperang di hadapanku menjadi perisaiku. Maka ketika putranya, jadi Abdullah, putranya Zaid bin Asim ini dari Nusaibah, tiba-tiba terluka parah ditikam oleh musuh, maka Nusaibah menghampiri orang yang menikam putranya ini. Dan Nusaibah begitu sudah menghampirinya, menikam betis musuhnya tadi dengan pedang. Ya, sehingga Rasul pun tertawa sambil mengatakan, wahai Ummu Imarah, engkau sukses membalasnya, gitu ya. Rasul tersenyum melihat kesungguhan Nusaibah. Ini wanita yang nggak kenal nyerah ya. Lihat putranya ditusuk, dikejar orang yang nusuk putranya. Ya, ditusuk balik betisnya gitu ya. Kemudian dengan beberapa bantuan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat muslim yang lain, akhirnya dia sukses membunuh orang tadi ya. Musuh tadi yang melukai putranya. Itu seorang Nusaibah, singa betinanya Uhud ya. Dan ketika perang Uhud ini Nusaibah mengalami luka yang banyak, terutama di bagian bahu arah leher ya. Rasulullah SAW memeriksa luka-lukanya lalu meminta Abdullah. Tadi putranya Nusaibah yang ditusuk tadi masih hidup ya. Jadi Abdullah ini anaknya Nusaibah masih hidup tapi sudah terluka juga dan Rasul mengatakan, ayo kita ikat luka ibumu. Ya, kamu yang ikat luka ibumu, ayo. Kita obati lu, ikat luka ibumu. Semoga Allah senantiasa memberkati dan merahmati kamu semua. Wahai keluarga Nusaibah gitu ya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sampai Rasul minta Abdullah itu putranya, sini nih, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu terluka. Ya. Dan Nusaibah mendengar kata-kata Rasul tadi, ya Rasulullah. Rasul kan udah kadung tuh doain ya, semoga Allah memberkati. Barakallahu fikum walakum. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar kami boleh menemanimu nanti di surga. Wah, aji mumpung ya. Udah didoakan, kemudian aji mumpung juga untuk apa? Agar Rasulullah mendoakan lebih lagi, yaitu menemani, menjadi temannya gitu ya. Mereka menemani Rasulullah di surga nanti, kata Nusaibah. Maka Rasul pun berdoa, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah mereka semua ini menemaniku di surga kelak. Maka sejak saat itu, kata Nusaibah, aku tidak akan mengeluh atas segala musibah yang menimpaku, menimpa diriku, ya, dari bagian dunia ini. Pokoknya udah tidak ada keluhan-keluhan sejak saat itu. Kenapa? Karena sudah ada janji akan jadi teman Rasul di surga, akan menemani Rasul di surga. Jadi janji Nusaibah ini membalas doa Rasul. Karena doanya yang diharapkan bagi keluarga memang seperti itu. Ya, agar semuanya masuk ke dalam surga. Itu udah nggak ada nikmat lagi kalau sudah tidak ada nikmat yang lebih nikmat dibanding doa Rasulullah akan mendampingi Rasulullah di surga ya. Dan sesudah peperangan itu, kalau yang lain mungkin kapok, kalau Nusaibah tidak ya. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, sebagian kaum muslimin naudzubillah kembali murtad ya. Makanya ada gerakan murtadin ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga memusuhi dan memerangi orang-orang yang murtadin tadi, dan juga mani'uz zakah, orang-orang yang menolak untuk berzakat. Ya, pada saat itu kita lihat apakah Nusaibah ikut ambil bagian. Ya, ketika Abu Bakar membentuk pasukan, ternyata iya. Ketika Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab, jadi ini bersamaan semua waktunya. Gerakan murtad dari Islam, mani'uz zakah, menolak menunaikan zakat. Ditambah lagi gerakan nabi palsu si Musailamah Al-Kadzab. Nah, ini kan bertubi-tubi dalam pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq begitu Rasulullah SAW wafat. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, tamahal, pelan-pelan, sebentar. Kalau yang mani'uz zakat nggak usah diperangin, kata Umar bin Khattab. Yang nolak zakat nggak usah, kita perangin aja tuh yang murtad sama si Musailamah ini. Maksudnya biar ada fokus. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan pernah membiarkan ada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Karena perintah Allah ketika sudah aqimis shalah wa atuz zakah. Ya, tegakkan salat, tunaikan zakat, satu paket, nggak bisa nolak. Nolak satu, perangin. Itu Masya Allah ya. Makanya kata Umar bin Khattab, Allah, saya tidak melihat kecuali Allah sudah membukakan hidayah bagi Abu Bakar. Jadi dalam satu sisi Abu Bakar yang lembut itu bisa lebih strict dibanding Umar bin Khattab yang kita tahu mauqifnya keras. Tapi ternyata dalam beberapa pendapat selalu Umar dikalahkan oleh Abu Bakar. Dalam pendapat lain Abu Bakar dikalahkan oleh Umar. Itu yang namanya saling melengkapi ya dalam persahabatan. Nah, jadi Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah untuk segera taubat. Kalau tidak taubat maka akan diutus sebuah pasukan ya untuk memeranginya, dan pasukan tadi dipimpin oleh Habib ataupun Hubaib, putra dari Nusaibah bintu Ka'ab, dengan almarhum Zaid bin Asim ya.
itu diutuslah oleh Abu Bakar. Maka bersegeralah Ummu Imarah Nusaibah ini ketika mendengar putranya diutus oleh Abu Bakar, dia mendatangi Abu Bakar. Buat apa? Ya ternyata sama-sama minta izin. Minta izin kepada Abu Bakar untuk bergabung bersama pasukan, memerangi orang-orang yang murtad tadi. Jadi dengar anaknya diutus jadi panglima lagi ya. Maka seorang Nusaibah iri dalam kebaikan, pengen dia juga ikut-ikutan, ya diutus menjadi pasukannya gitu ya. Abu Bakar Siddiq mengatakan, sungguh aku telah mengakui peranmu di dalam peperangan, ya, saat Islam hadir sampai saat ini. Maka berangkatlah ala barakatillah. Bismillah, atas nama Allah berangkatlah. Diizinkan oleh Abu Bakar. Bayangin, ini perempuan kurang jagonya apa? Diizinkan lagi ikut perang melawan Musailamah Al-Kadzab sesudah Rasulullah SAW wafat ya. Padahal sebelum-sebelumnya nggak cuman Uhud, dari Uhud ada beberapa peperangan yang diikuti oleh Nusaibah ya, sampai ke Rasul wafat saja pindah kepada kekhalifahannya ya, Abu Bakar As-Siddiq, maka masa-masanya Abu Bakar pun dia ikut perang lagi. Maka beliau berangkat pada akhirnya, Nusaibah berangkat bersama putranya Hubaib bin Zaid bin Asim ataupun Habib bin Zaid bin Asim, berangkat memerangi Musailamah Al-Kadzab. Masya Allah ini ibu ya. Di dalam perang ini kita lihat Ummu Imarah ataupun Nusaibah mendapatkan ujian yang berat. Pada perang tersebut putranya tertawan oleh Musailamah Al-Kadzab. Gak cuma ditawan tapi disiksa dengan berbagai siksaan agar mau mengakui kenabian si Musailamah Al-Kadzab ini. Akan tetapi bagi seorang putra Nusaibah, putra Ummi Imarah yang telah terbiasa dididik untuk bersabar, istiqomah tak kalah berperang, dan telah dididik agar cinta pada kematian atau kesyahidan, apalagi bapaknya juga begitu ya, sudah melampaui kisah-kisah seperti itu, peperangan syahid ya, maka anak-anaknya semuanya cinta kepada syahid. Ya, ia tidak kenal kompromi sekalipun diancam kematian. Bahkan ketika Musailamah memerintahkan Habib untuk menyatakan bahwasanya ya dia adalah utusan Allah, disuruh syahadat ini si Habib. Jadi ya syahadatnya bukan wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi wa anna Musailamah Rasulullah. Maka Habib menolak dengan berpura-pura tuli. Nggak dengar, diem aja gitu ya. Jadi ada di antara dialog antara Musailamah dengan Habib bin Zaid ini ya. Musailamah mengatakan, engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Habib mengatakan, iya. Wahai Musailamah, aku bersaksi bahwasanya ya Muhammad Rasulullah. Tapi ternyata Musailamah mengatakan, ya Musailamah, engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan itu. Artinya dia pura-pura tuli gitu ya si Hubaib ini. Musailamah pun marah dan akhirnya menyiksa Habib dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu sampai akhirnya syahid. Disayat-sayat sampai akhirnya syahid, dimutilasi sampai syahid gitu ya. Nah, jadi ini satu hal yang paling menjadi ujian terberat ya bagi Nusaibah saat peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab ya. Tapi apakah Nusaibah akhirnya mundur? Terus kemudian sedih ya, dan juga akhirnya surut semangatnya? Tidak. Pada peperangan berikutnya Yamamah berlanjut lagi dari situ. Meninggalnya Habib tentu saja meninggalkan luka dan sedih pasti ada. Tapi tidak menjadikannya surut, futur, ya lemah dan tidak mengikuti lagi peperangan berikutnya. Itu bukan Nusaibah namanya ya. Makanya ketika itu sesudah dia mendengar kabar syahidnya sang putra, maka Ummu Imarah pun ikut serta dalam peperangan Yamamah bersama putranya yang lain yaitu Abdullah. Beliau bertekad untuk dapat membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Kita lihat dulu waktu Abdullah sempat di Uhud terluka, dia kejar yang melukai anaknya. Ini mendengar lagi Habib syahid di tangan Musailamah, dia berjanji akan mengejar Musailamah dan membunuh dengan tangannya sendiri. Masya Allah ya. Ini ibu yang macam mana ini ya, ini luar biasa. Memang singa betina dia ya. Kemudian dia memang sudah berjanji akan membalas Musailamah yang telah membunuh Hubaib putranya. Akan tetapi qadarullah, takdir Allah menghendaki lain, bahwasanya yang mampu membunuhnya bukan dirinya, tapi ternyata yang membunuh Musailamah adalah Abdullah. Ya, jadi Abdullah putranya sendiri yang membunuh. Ya, jadi Abdullah pada saat itu bekerja sama dengan Wahsy bin Harb. Kita pernah dengar kisah Wahsy yang membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah, di perang Uhud. Kemudian dia masuk Islam, itu Wahsy. Sesudah masuk Islam menjadi bagus keislamannya. Sedihnya pada saat itu Wahsy ingin jumpa dengan Rasul, tapi Rasul tidak mau menatap wajahnya. Kenapa Rasul tidak mau menatap wajahnya? Karena pada saat itu Rasul khawatir ketika melihat wajah Wahsy, yang teringat adalah pamannya Hamzah yang telah dibunuh Wahsy.
Dan Rasul sangat tahu bahwasanya seorang muslim tidak boleh membenci muslim yang lain. Dan jadi Rasul tuh sangat khawatir kalau Rasul lihat Wahsy jadi benci, kan nggak boleh benci. Jadi Rasul hanya menerima keislamannya dan tidak mau memandang Wahsy. Dengan sedihnya Wahsy pergi. Nah, perginya ini ke tempat siapa? Ke tempat Musailamah. Ya, jadi untuk apa? Untuk memusnahkan Musailamah. Musailamah ini udah ngaku-ngaku nabi ketika masih ada Rasul hidup. Ini aja udah ngaku nabi, ya. Jadinya dari situ Wahsy sudah bertekad akan membuktikan keislamannya bahwasanya dia adalah seorang muslim yang baik. Nah, tak kala Ummu Imarah mengetahui kematian Musailamah al-Kadzab di tangan Abdullah yang kerjasama dengan Wahsy, maka dia bersyukur kepada Allah. Maka Ummu Imarah pun atau Nusaibah bintu Ka'ab pulang dari peperangan dengan membawa 12 luka pada tubuhnya, plus kehilangan satu tangannya. Dan kehilangan ya anaknya yang terakhir yaitu Abdullah, walaupun ada beberapa kisah mengatakan Abdullah bukan terbunuh di Yamamah, tapi di peristiwa Al-Harrah sesudah Yamamah ada peristiwa satu lagi peperangan berikutnya Al-Harrah, di sanalah Abdullah terbunuh. Dua riwayat yang agak berbeda antara Yamamah dengan Al-Harrah. Tapi intinya semua keluarga Nusaibah putra-putrinya syahid ya. Sisanya Nusaibah binti Ka'ab dan beliau pun tidak lama kemudian wafat setelah peristiwa Yamamah ini. Ya, bekas-bekas lukanya, bekas luka dari peristiwa Yamamah ini yang membuat akhirnya Allah takdirkan beliau wafat, kehilangan satu tangannya, ada 12 tusukan-tusukan ya pedang yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kita lihat sungguh banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sosok seorang sahabiat yang bernama Nusaibah bintu Ka'ab. Bukan sosok wanita biasa. Kecintaan beliau pada surga mengantarkannya menjadi wanita Ansor pertama yang beriman kepada Rasulullah yang pada saat itu ikut Baiat Aqabah dari Madinah ke Mekah. Sesudah Islamnya istiqomah berjuang demi Islam dengan segenap jiwa dan raga, sebagai istri berhasil mendukung perjuangan suami-suaminya, mengantarkan suami-suaminya kepada kesyahidan. Sebagai ibu juga mengantarkan putra-putranya sebagai syuhada ya. Tampil teladan, mencetak generasi terbaik, berkontribusi semuanya dalam perjuangan Islam. Kecerdasan, ketangguhan beliau ya memang nampak dalam setiap aktivitas. Yang memang aktivitasnya semuanya senantiasa bertarget, kita lihat Nusaibah seperti itu. Dan disiapkan dengan cermat demi mengarahkannya kepada tujuan yang jelas, ya ini satu, ridha Allah. Dan untuk apa? Untuk meraih ke, kalau kita lihat kalau udah ridha Allah, meraih ampunan dari Allah, meraih kemenangan Islam itu udah pasti. Yang diincar adalah ridha Allah, maghfirah dan kemenangan dalam menegakkan syariat Islam. Itulah Nusaibah bintu Ka'ab. Beliau pun senantiasa ada di barisan terdepan perjuangan dan seakan tidak rela jika termasuk orang yang tertinggal. Itu terbukti ketika Abu Bakar mengutus pasukan, dia daftar. Begitu terus ya. Jadi begitu Rasul setiap kali berperang dia ikut. Bahkan dia juga yang ada di samping Rasulullah. Jadi nggak ridho kalau ada orang lain yang mengambil posisinya, mengambil kesempatan berharga untuk menjadi syuhada, untuk mendapatkan pahala. Dia nggak ridho kalau pahala direbut orang lain ya. Jadi tidak pernah rela kalau kebaikan itu didahului oleh orang lain, sehingga tampak beliau tidak pernah memilih atau mengambil bagian yang ringan dari perjuangan. Itu adalah Nusaibah bintu Ka'ab. Beliau juga bukan perempuan cengeng, yang mudah lemah, yang menghadapi situasi sesulit apapun. Hal ini nampak ketika di perang Uhud. Ya, ada yang meriwayatkan 11 tusukan, ada yang meriwayatkan 13 tusukan. Dan yang paling parah yang dekat leher. Kalau orang lain udah kapok itu, ya. Bayangkan satu demi satu tubuhnya terkena tusukan senjata, tentunya sakit, amat sangat. Akan tetapi itu tidak menjadikannya mundur dari gelanggang peperangan. Ini wanita luar biasa, ya. Dan dikatakan lagi bahwa salah satu lukanya sangat parah. Ya, ini luka di bahu, ya, di dekat leher, dan memerlukan penyembuhan hingga setahun lamanya. Namun pengalaman luka tadi tidak membuatnya mundur ataupun kapok. Ya, untuk apa? Untuk ikut berkontribusi dalam perjuangan peperangan berikutnya. Bahkan sebelum lukanya benar-benar sembuh, beliau ikut dalam perjuangan lainnya. Hingga ke perang Yamamah. Beliau mendapatkan 11 luka dan tangannya terputus. Subhanallah. Jadi belum sembuh luka yang ini, ada perang lagi, ikut lagi. Belum sembuh lagi dari luka itu, ada perang lagi, ikut lagi. Emang yang dicari syahid di medan pertempuran. Itulah Nusaibah ya. Alangkah besar kecintaannya kepada surga hingga apapun yang bisa dikalahkannya ya akan dia kalahkan. Makanya ketika Rasulullah SAW mendoakan surga dan bahkan mendoakan keluarga Nusaibah ini akan menemani Rasul di surga, langsung kata Nusaibah, sejak saat ini tidak ada lagi sakit-sakit dunia itu yang bikin saya risau, udah dunia udah saya tinggalkan.
total. Yang penting apa? Kejar itu janji Rasul, kejar itu doanya Rasulullah untuk menemani Rasul di surga, itu aja. Udah nggak ada rasa sakit-sakit yang di dunia ini yang bisa dirasakan untuk menghambat langkah dia meraih ridha Allah, nggak ada. Lantas kalau buat kita seberapa besar arti surga bagi kita hingga cukup termotivasi untuk maksimal berjuang demi Islam. Ya Rob, kita hanya bisa berdoa, meminta, berikhtiar. Semoga Allah melayakkan jiwa-jiwa kita untuk berjumpa ya dengan mereka-mereka ini di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas tentang Nusaibah binti Ka'ab ya. Masih banyak sekali kalau kita lihat kisah-kisah lain yang menginspirasi ya dari sahabiat-sahabiat, di antaranya keistiqomahan seorang Sumayyah bintul Khayyat, syuhada pertama, wanita juga. Ya, keistiqomahan Asma walaupun ditampar ya oleh Abu Jahal waktu itu sampai anting-antingnya lepas ketika dia ditanya, "Kemana ayahanda? Mana Abu Bakar? Apakah pergi dengan Rasul berhijrah?" Kata Asma, "Nggak tahu." Padahal Asma tahu, ditampar pada saat itu dalam kondisi hamil tua. Itu keistiqomahan juga ya. Kalau orang sekarang hamil tua ditampar, mungkin ujung-ujungnya stres, gugur kandungannya. Tapi kalau untuk sekali berasma, ya itu tidak membuat surut langkahnya untuk terus membantu perjuangan Rasulullah SAW untuk berhijrah. Ya, masih banyak kisah-kisah lain. Ternyata juga kita bisa lihat Ummu Haram bintu Milhan yang ikut berjihad melewati lautan. Ya, yang namanya dulu padang pasir, jarang sekali ada orang yang pergi lewat laut ya. Jadi pakai kapal besar itu jarang. Tapi ternyata dia minta izin untuk ikut jihad, akhirnya ikut jihad bersama sang suami dan syahid di lautan. Itu Ummu Haram bintu Milhan. Artinya seorang muslimah bisa berkontribusi di tengah masyarakatnya ya. Untuk apa kontribusi tadi? Bukan cuma untuk peperangan ya. Kontribusi itu mendidik anak yang soleh dan soleha, menjaga rumah tangga agar sakinah mawadah rahmah, ya menjaga ibadah-ibadah dalam keluarga agar tetap pada jalurnya yang sesuai dengan syariat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian juga ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluarga, makanannya halalan thayyiba, apalagi di saat seperti ini ya, di mana di luar rumah ada virus, di dalam rumah harus menjaga. Menjaga apa? Bukan cuma menjaga kebersihan, menjaga keimanan, imunitas iman lebih penting dibanding ya imunitas tubuh. Kalau imunitas tubuhnya kuat, imunitas imannya rentan, ujungnya neraka juga ya. Nah, kalau ada orang yang imunitas imannya bagus, harusnya orang yang imannya bagus, dia akan menjaga seluruh amanat yang Allah titipkan, yaitu bagian-bagian tubuhnya itu terlihat kalau Ummu Imarah ataupun Nusaibah, dia jaga sekali itu. Sehingga sukses suami-suaminya syuhada, anak-anaknya juga syuhada. Dan ada lagi kisah lain, seorang wanita yang mungkin jarang terdengar di medan pertempuran. Siapa itu? Atikah, ya, yang memang 4 suaminya syahid semua. Ya, 1 syahid, nikah lagi, syahid lagi, nikah lagi, syahid lagi, nikah lagi, syahid lagi. Ini menandakan dia tidak sumo, tidak susah move on. Ya, artinya kalau sudah menikah sekali, udah deh sama yang itu aja, kan kadang begitu ya kalau orang zaman sekarang. Ya, padahal kalau ada yang lebih bagus lagi, kenapa tidak? Sahabiat-sahabiat luar biasa seperti itu. Dan kita lihat juga istri Rasulullah SAW yang tadinya menjadi istrinya siapa? Ya, Abu Salamah. Abu Salamah wafat terdampak luka-lukanya di Uhud. Ya, sesudah itu ternyata Ummu Salamah menikah dengan siapa? Dengan manusia terbaik. Ya, manusia terbaik pada saat itu adalah Rasulullah SAW. Menikah, padahal sebelumnya dia mengatakan tidak akan menikah dengan siapapun karena tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi ternyata ya, begitu Rasul memerintahkan untuk berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku dan gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Dia tadinya menolak berdoa itu. Tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Kata Rasul, berdoa saja, sudah doa saja. Ya, Rasul nggak bilang ya arti doanya, makna doanya, pokoknya doa aja. Setelah masa idah berakhir, Rasul datang melamar. Dari situlah Ummu Salamah mengatakan, ini rupanya makna doa yang dulu. Wakhluf li khairan minha. Gantikan aku ya dengan yang lebih baik dari musibah ini. Ya, ternyata Rasul datang melamar. Jadi sebelum-belumnya Abu Bakar melamar ditolak, Umar bin Khattab melamar ditolak. Tapi begitu Rasul melamar, dia mengatakan marhaban bi Rasulillah. Selamat datang ya untuk Rasulullah dan lamarannya. Tapi dia mengatakan memberikan syarat, saya adalah wanita pencemburu dan saya masih mengurus anak-anak yatim dari Abu Salamah. Apa jawab Rasulullah?
Untuk cemburumu aku akan doakan kepada Allah agar cemburumu dihilangkan. Adapun untuk anak-anak yatimmu, ya, artinya kalau ada anak-anak yatim berarti kan harus concern terhadap anak yatim. Maka kata Rasulullah apa? Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Jangan khawatir kalau bicara tentang anak yatim. Kalau masalah kasih sayang Rasul bisa memberikan. Masalah rizki Allah yang menjamin. Itu luar biasa. Makanya lamaran Rasulullah SAW diterima oleh Ummu Salamah. Ya, banyak kisah-kisah tentang wanita-wanita di masa Rasulullah SAW. Sahabiat, bahkan sesudah Rasul wafat ada tabiin yang wanita. Antara tabiin dengan tabiin yang wanita banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh untuk perjuangan di saat ini. Di zaman ini kita berjuang luar biasa, mungkin bukan perjuangan fisik ya melawan musuh, tapi juga yang lebih parah adalah ghazul fikri, perjuangan kita, peperangan pemikiran ya. Perang pemikiran, betapa banyak orang-orang menuduh umat Islam sebagai teroris, padahal yang menuduh itulah yang teroris gitu kan ya. Tapi kita bisa buktikan ya, ternyata seorang muslimah bisa istiqomah memperjuangkan keislamannya dengan kelembutannya, tapi tetap perkasa dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada host. Mungkin ada pertanyaan sesudah ini. Silahkan. Baik, Masya Allah. Jazakillahu khairan Ustazah. Iya. Ustazah, Afwan boleh slide-nya Saya tutup ya. Iya, ditutup Okay. ya. Jazakillahu khairan Ustazah. Dari materi yang disampaikan tadi tergambarkan sekali ya bagaimana Ummu Imarah berjuang untuk meraih keridhaan Allah dan kemenangan Islam. Ketangguhan beliau untuk berkontribusi di setiap peluang dan kesempatan yang sudah diberikan Allah untuk mendapatkan pahala. Seperti yang kita tahu, kesempatan itu kan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Nah, sebelum mulai ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk mengajak sahabat manis untuk berkontribusi dalam kegiatan dakwah DKM Aqil Islamic Center dengan menyalurkan sebagian hartanya melalui rekening BNI Syariah dengan nomor 60 700 11 256. Saya ulangi, melalui rekening BNI Syariah dengan nomor 60 700 11 256 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustazah. Ya, silakan. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya ini agak mirip-mirip. Pertanyaan pertama, kalau merujuk di zaman sekarang, bagaimana atau apa saja peran hal yang dilakukan muslimah agar bisa mengikuti keteladanan Ummu Imarah? Silakan Ustazah untuk langsung memberikan tanggapannya. Ya. Zaman sekarang tentunya kita bukan perang fisik ya. Tadi saya sudah sebutkan ada perang pemikiran, perang akidah, ada terus ya. Betapa orang-orang yang ingin lurus akidahnya dalam menyembah Allah selalu digoda, diganggu ya. Agar KTP-nya saja yang Islam. Akan tetapi keyakinannya sudah bukan Islam, pakaiannya juga sudah bukan pakaian seorang muslimah ya. Pikirannya juga bukan pikiran muslimah, semuanya diliberalkan, semuanya disekulerkan, semuanya dibuat menjauh, walaupun mungkin kalau ditanya agamamu apa? Islam. Ya, ini perang yang paling penting pada saat ini. Kalaulah dulu Ummu Imarah Nusaibah bintu Ka'ab Allah takdirkan untuk berperang secara fisik, kalau sekarang Allah takdirkan kita bukan itu. Mungkin belum itu, tapi na'udzubillah kita tidak berharap akan ada perang fisik. Ya, akan tetapi peperangan yang kita hadapi sekarang perang fitnah, buktikan ya. Kalau kita tidak seperti yang dituduhkan ya, buktikan kalau ternyata Islam itu memang betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatan lil alamin, yang dimaksud betul-betul rahmatan lil alamin ya. Artinya rahmat bagi seluruh alam. Bukan yang namanya rahmat itu pada akhirnya dizolimin, diem aja ya. Kemudian tidak berani menyampaikan yang hak. Karena memang yang namanya hak itu qulil haqqu walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit risikonya ya. Jadi sampaikan, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran, maka kebatilan harus menyingkir. Dan kebatilan itu sesuatu yang harus dan pasti menyingkir. La talbisul haqqa bil batil wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah dicampurkan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan yang hak sedangkan kamu tahu kalau itu hak. Jangan sembunyikan.
sampaikan. Tapi sampaikan dengan apa? Dengan bijak. Ya, makanya perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Allah dengan hikmah ya dan mau'izah hasanah dan nasihat yang baik. Ada kalanya kita saking pengennya hikmah, bijak, kasih mau'izah hasanah, kita dizalimi. Apa yang dimaksud dizalimi? Bukan masalah fisik saja. Kadang-kadang bukan masalah fisik, tapi ada orang-orang yang dengerin dulu nih, saya punya kebiasaan kayak begini. Pas dilihat kebiasaannya naudzubillah. Ya, nonton film BF misalnya, film porno. Lihat dulu nih, saya kalau nonton yang kayak gini-gini boleh nggak? Oh, langsung tegas katakan tidak boleh, haram, titik. Ah, kamu mah begitu sih, nggak mau ngelihat dulu misalnya ya. Ini akhir zaman, Masya Allah. Siapapun terkena fitnah. Saya pun banyak yang datang untuk konseling, ada yang serius mau konseling, ada yang mau ngeracunin otak saya. Ya, jadi dikirim gambar-gambar yang, Ustazah saya penampilannya kayak begini nih, saya mau alaf. Naudzubillah gambar-gambar porno ya. Langsung saya delpon, begitu di delpon, atau saya blokir nomornya, masih bisa masuk tapi saya tidak jawab. Itu marah-marahnya luar biasa, kata-kata keji yang keluar. Ujian buat saya. Jangan habisin waktu untuk yang begituan ya. Jadinya kalau mau benar, ikutilah syariat Islam, tapi kalau mau merusak, kita yang tinggalkan dia. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan saja. Secara halus, mohon maaf, nggak ada waktu untuk ngurusin kamu, gitu ya. Selesai, walaupun kita lihat kalau dia serius, dia akan minta maaf, dia akan menggambarkan kesungguhannya, dan dia tidak akan bersumpah serapah. Banyak sekali hal-hal yang ingin merusak kita, mengirimkan gambar-gambar tidak senonoh, dengan alasan, saya mau alaf, pengen belajar, yang kayak gini, kayak gitu, boleh nggak? Aduh, naudzubillah min dzalik pokoknya. Itu menguras waktu dan menguras kesabaran. Alhamdulillah. Allah lindungi akal kita untuk tidak marah dan tidak gila. Ya, tapi ternyata ujiannya luar biasa. Di luar sana, banyak orang-orang yang ingin menyesatkan bukan hanya dari orang-orang awamnya yang ingin disesatkan, tapi juga ustadznya, kiainya, ulamanya ingin disesatkan. Ya, menggunakan 1001 cara untuk bisa mengeluarkan mereka dari syariat Islam. Yang kayak gini kalau diladenin habis waktu. Kecuali jelas-jelas dia memusuhi umat Islam, bukan cuma memusuhi personal. Ini kan yang dimusuhi personal ya, misalnya ustadz atau ustazah. Tapi kalau umat Islam yang dimusuhi, umat Islam yang dituduh, marah semua, harus. Nah, jadi kalau ada yang tanya peran kita zaman ini gimana? Kita nggak ada peperangan fisik seperti di zamannya Ummu Emarah, seperti di zamannya Rasulullah. Ya, waktu Nusaibah bintu Ka'ab hidup, oke. Bukan perang fisik yang kita canangkan, tapi perang pemikiran. Yang harus kita bela adalah pemikiran-pemikiran ya yang mendukung syariat Islam. Maka yang harus kita jelaskan mana hak, mana batil ke tengah masyarakat yang awam, sampaikan. Ini yang hak, itu yang batil. Walaupun yang batil mungkin yang menyampaikan adalah orang yang kelihatannya si soleh atau saleha, tetap sampaikan kalau itu salah ya. Pokoknya yang namanya hak harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang namanya kebatilan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya penting ya. Undur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Karena kalau cuma pakaian doang bisa. Dibuatlah pakai kerudung panjang, pakai jubah panjang, pakai jenggot panjang. Tapi ternyata isinya, kata-katanya, semua berasal dari bisikan iblis, itu mungkin sekali. Ya, semoga Allah SWT melindungi kita. Melindungi hati dan iman kita. Melindungi seluruh anggota tubuh kita dan panca indera kita. Sampai kita berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan kedua dari Ibu Teti Supriyanti. Ya. Bagaimana menjadi nusaibah masa kini? Mengingat terkadang rutinitas rumah tangga cukup banyak menyita waktu dan sungkan kepada suami jika terlalu sering izin keluar rumah untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan untuk mengupgrade diri supaya menjadi madrasah di lingkungan sekitar. Ya, upgrading diri. Alhamdulillah ya. Saat ini, saat pandemi COVID-19, saat wabah, saat taun ini hikmahnya besar sekali. Kita tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan ilmu ya. Nggak perlu pergi ke majelis taklim di luar rumah. Majelis taklim menghampiri kita lewat online. Jadi zaman ini, zaman pandemik, hikmahnya banyak. Ya, kalau ada yang mengatakan saya sih lebih suka work from home dan juga belajar dari rumah ya, study from home gitu ya, untuk anak-anak kita. Saya lebih suka, kenapa? Mantaunya gampang.
Mereka berteman dengan siapa, bertemu dengan siapa, bicara ngobrol dengan siapa, apa yang diobrolkan tinggal dipantau ya. Maka kita pun juga begitu, masalahnya adalah kita nggak tahu kondisi ini sampai kapan, nanti suatu saat misalnya Allah izinkan untuk berhenti, kita kembali lagi mencari barokah di majelis taklim di luar rumah, maka mintakan izin kepada suami, pentingnya juga suami diajak ke majelis taklim. Jangan benturkan dua kewajiban. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu faridah, fardunya fardu ain tidak tergantikan, dan taat kepada suami juga fardu ain tidak tergantikan. Dua-duanya harusnya berjalan seiring. Dua-duanya nggak boleh berbenturan. Tapi kalau nggak diizinkan suami, punten mungkin suaminya nggak paham. Ya, atau kitanya yang ketika izin thalabul ilmi, saya izin ke tempat itu ngaji cuma 3 jam. Paling lama tuh ya, udah paling lama tuh. Paling ngaji 2 jam, sejamnya perjalanan. Kita pulang 5 jam kemudian. Ngajinya 2 jam, tapi ternyata nongkrong dulu di mall, ngobrol dulu sama temen. Nah, pada akhirnya suami tidak percaya. Kalau sehari 5 jam keluar rumah, dengan kondisi anak-anak tidak terpantau, rumah berantakan, siapa yang akan mengizinkan kalau seperti itu? Itu yang pertama, ajak suami ngaji ya. Di lobi, dirayu, dibujuk. Yang kedua, pindahkan majelis taklimnya ke rumah. Panggil gurunya ke rumah, itu juga bisa. Intinya belajar. Upgrading itu sekarang dengan fasilitas online yang luar biasa ini, wah, tidak ada kata mustahil. Di rumah kita bisa jadi apa saja, dan kita bisa produksi apa saja. Ya, kita produksi apa aja dari rumah laku dijual. Dan kita menuntut ilmu apa aja ya. Nah, ini putri saya yang perawat juga prakteknya dari rumah gitu ya. Jadi lucu juga kuliah perawat, praktek segala sesuatunya dari rumah. Rada bingung juga ya. Bukannya praktek itu harusnya di rumah sakit, di lab, tapi kan kondisinya COVID-19. Sehingga alhamdulillah kampusnya pun ya, Poltekkesnya mengatakan semuanya dari rumah. Bisa, nggak ada yang nggak bisa ya. Jadi memang apalagi kita kalau cuma untuk upgrading saja, ustadz, ustazah, ceramah-ceramahnya sudah tersebar di mana-mana. Cari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Umar Mita, banyak. Ya, tinggal dicari aja, di searching, kita dengerin tiap hari bareng suami ya, sama anak-anak cari waktu yang khusus barengan kita duduk bareng mendengarkan. Aduh, Masya Allah nikmatnya sekeluarga jadi soleh semua, upgradingnya juga bareng-bareng, bukan cuma kita saja, anak dengan orang tuanya dalam satu waktu yang sama punya ilmu, harus bisa mengaplikasikan yang sama, harus komitmen untuk saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jangan sampai innal insana lafi khusrin itu ya. Jadi mudah sekali kalau sekarang ya. Jadi saya lebih ngerasa mudah untuk mencapai kesepakatan dengan suami untuk menuntut ilmu ya di zaman ini, saat pandemi COVID-19. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi untuk pertanyaan ketiga dari Jakarta. Sikap Ummu Imaroh yang tidak mau melewatkan kesempatan untuk selalu berjuang bersama Rasulullah itu sangat menginspirasi, membuat kita juga ingin berjuang berdakwah. Tapi bagaimana jika niat baik kita ini dinilai negatif oleh orang atau justru dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang lain? Bagaimana menyikapinya? Karena iman kita masih jauh dari kuat, jadi suka goyah berbuat baik ketika ada omongan seperti itu. Iya. Ya, penting buat kita meluruskan niat apapun yang kita kerjakan ya. Kalau mungkin sudah level tinggi kayak Nusaibah bintu Ka'ab, Ummu Imaroh, atau level tinggi jihad fisabilillah, itu sudah yang tertinggi. Ya, karena memang kalau sudah jihad, cita-citanya harusnya syahid. Itu cita-cita tertinggi seorang muslim syahid. Oke lah, mungkin cita-cita kita di bawah-bawahan dikit gitu ya. Di bawah-bawahnya sedikit artinya matinya husnul khotimah gitu ya. Walaupun mungkin tidak syahid ya. Pertama penting sekali kalau untuk husnul khotimah dalam kematian, maka seluruh aktivitas dalam kehidupan kita, keseharian kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Apa sih arti ikhlas lillahi ta'ala yang simple, yang simple? Yang simple adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita meniatkan sesuatu, menginginkan sesuatu atau mengatakan sesuatu, pertama yang dituju adalah ridho Allah. Yang kedua yang dicari adalah ya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak tergubris dengan penilaian manusia. Manusia mau ngomong apa kek, asal kita yakin nas dan dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah harusnya begini, manusia bilang, "Ih, kamu kok nggak begitu?" Bodoh amat ya.
Oke, tadi pertanyaannya kan iman kita belum seperti itu, makanya iman itu harus diasah terus. Diasah untuk apa? Terus naik. Jangan sampai fluktuasi keimanannya itu drastis seperti gelombang tsunami. Kalaupun iman itu yazid wa yanqus kata Rasulullah, iman itu sifatnya fluktuatif. Biarkan fluktuatifnya hanya seperti riak-riak gelombang kecil saja. Bukan gelombang tsunami yang besar itu. Ya, kalau riak-riak wajar itu ya. Kadang-kadang males ya. Kadang-kadang dengar azan langsung bangun. Kadang-kadang sebelum azan sudah siap. Tapi kadang-kadang dalam waktu lain nunggu azan selesai la ilaha illallah baru kita baca doa selesai azan, kita bisa berjalan ke kamar mandi rada ngantuk-ngantuk. Oke, kadang-kadang ya. Tapi nggak juga sampai udah 1 jam berlalu azan kita nggak wudu-wudu. Padahal kita nggak ngerjain apa-apa, jangan ya. Kecuali kita ada pekerjaan yang memang berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan sesuatu yang penting. Oke, bahkan bisa dijamak kalau kayak begitu. Ya, tapi kan itu berarti harus tahu ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dapat jatah dunia harus ada ilmunya. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dapat jatah akhirat surga juga harus punya ilmunya. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia dan akhirat harus ada ilmunya. Ilmunya ilmu apa? Ilmu ikhlas. Cari ridha Allah, tidak peduli pada penilaian manusia. Kalau tidak, kita tidak akan dapat dua-duanya. Nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Karena untuk orang yang tidak ikhlas nggak ada nilainya di sisi Allah. Mohon maaf, hilang. Ketidakikhlasan nomor 1 itu sudah mempersekutukan Allah. Ya, peduli saja. Sama sih saya pengen Allah ridho, saya juga pengen manusia ridho. Udah salah. Ya, makanya kenapa kadang-kadang kita salah paham dengan satu hadis yang sebenarnya hadis tadi tidak memaksudkan itu gitu ya. Misal sebagai contoh ridallah biridha walidain. Keridhaan Allah tergantung ridho orang tua. Ini orang tua yang macam mana dulu? Ada seorang anak gadis bercerita, "Ustazah, orang tua saya marah kalau saya pakai jilbab. Katanya saya kalau pakai jilbab jelek, nanti jodohnya susah." Ya, terus saya bilang, "Senyum aja, pakailah jilbab terus." Orang tua saya marah Ustazah sampai bilang, "Ridallah biridha walidain." Allah nggak akan ridho kecuali orang tua kamu ridho. Ibu nggak ridho nih. Wah, itu yang tidak diridhoi Allah bukan anaknya, tapi ibunya. Jadi yang durhaka ini dalam Islam bukan cuma anak yang bisa durhaka, orang tua pun bisa durhaka ketika melarang anak mengerjakan perintah Allah. Bahkan memerintahkan anak untuk menentang Allah. Nah, yang kayak gini jangan dicari ridhonya ya. Kita kadang suka salah menempatkan ridho manusia sejajar dengan ridho Allah, fatal salah. Mau orang tua, mau suami, tidak bisa. Ridho Allah di atas segalanya. Kecuali orang tua kita mengatakan, "Nak, tolong tutup auratnya. Pakai kerudungnya panjangan." Nah, kita nggak boleh tuh. Nawar, saya sukanya yang pendek. Kenapa? Karena pada saat itu orang tua kita dengan Allah, ya, perintahnya tidak bertabrakan. Maka justru perintah dari Allah jadi kuadrat sekarang. Kuadrat. Ya, pangkat 2 wajibnya. Kalau tadinya wajib, sekarang jadi wajib bin wajib karena diperintahkan juga oleh orang tua kita. Begitu juga dengan suami. Makanya kenapa ini penting ya, karena kan tadi bicara gimana kalau orang komentar, nggak usah pikirin komentar orang kalau memang ikhlas lillahi ta'ala. Contoh, makanya kenapa di dalam Islam seorang istri yang mau puasa sunnah harus izin sama suaminya kalau suaminya ada di rumah atau di kota itu. Izin, puasa sunnah ya. Tapi apakah itu berlaku pada puasa wajib? Puasa wajib itu apa? Puasa Ramadan dan puasa qada Ramadan. Apakah berlaku? Oh tidak. Izin itu hanya berlaku pada puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak berlaku. Artinya kalau puasa sunnah, taat pada suami jadi wajib, puasanya sunnah. Kalau suami mengatakan batalkan, harus dibatalkan. Begitu juga yang berkaitan dengan sholat sunnah seperti duha. Dipanggil oleh ibu kita, bapak kita, batalkan. Tapi kalau sholat wajib, siapapun yang manggil, acuhkan. Ya, acuhkan jalan terus sholatnya. Begitu juga puasa. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita bisa menimbang. Makanya tidak ada ilmu, tidak akan bisa menimbang. Harus ada ilmunya. Sekali lagi, keikhlasan menjadi standar agar diterima. Ya, seluruh amal soleh dan amal ibadah kita, apapun bentuknya harus ikhlas. Dan kalaupun bentuknya itu diridhoi Allah, kalau tidak ikhlas tidak jadi pahala. Apalagi kalau yang ikhlas dan tidak diridhoi Allah, ada ya, misalnya naudzubillah mencuri berzina ikhlas, tetap nggak diridhoin. Ya, jadinya yang namanya ikhlas itu sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dikerjakan secara benar dan hanya mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada pertanyaan terakhir Ustazah.
Ya, silakan. Bagaimana peran aktif perempuan muslim di era modern seperti ini? Apakah ada batasannya, Ustazah? Ya. Tidak ada batasan kecuali batasan syariat ya. Artinya peran aktifnya silahkan berperan seluas-luasnya dengan catatan jangan dibuka auratnya, jangan berduaan berkhalwah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, jangan keluar rumah mabit atau musafir yang lebih dari sehari semalam tanpa didampingi oleh mahramnya. Itu aturan koridor ya, koridor syariatnya udah jelas. Artinya silahkan berkiprah, contohlah Asma naik gunung kan dulu Jabal Sur. Apa pakaian Asma ketika naik Jabal Sur itu di dalam kondisi hamil ya? Apa ketika naik Jabal Sur seperti orang-orang sekarang kalau mau naik gunung jadi pakai pakaian yang ketat, celana ketat ya? Katanya biar nggak ribet, celana ketat, baju ketat, diminimalisir semua bajunya. Jadi nggak yang gombrang-gombrang, kalau gombrang ntar keserimpet. Rasanya zaman dulu nggak ada yang begitu tuh ya, naik kuda sama naik onta aja pakai gamis, pakai jubah, di dalamnya pakai celana panjang. Ya, jadi ada juga yang, aduh saya mah kalau kerudungnya lebar-lebar jadi ribet, kerudungnya dirubah akhirnya. Nggak jadi lebar, udahlah kecil dimasukin lagi ke dalam. Nah kan jadi salah. Padahal perintahnya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah kerudungnya dijulurkan menutup dada, nggak boleh dimasukin ke dalam baju gitu ya. Jadi kalau dibilang peran seluas-luasnya zaman ini sebatas apa? Batasannya nggak ada secara real ya, kecuali batasan syariat. Batasan syariat yaitu tadi, jangan berduaan dengan yang bukan mahram. Kalau harus keluar kota, musafir sehari semalam harus didampingi mahram ya. Jangan buka aurat. Ya, jadi batasan-batasan syar'inya seperti itu. Jangan masuk sektor yang haram, itu udah jelas ya. Karena kalau kita mengatakan jadi menteri, gubernur, di masa Umar bin Khattab, Asyifa, jadi gubernur pasar. Padahal dia dokter, wanita loh ya. Ya, jadi artinya silahkan berperan. Di masa Rasul juga ya. Bahkan kita sudah ceritakan Nusaibah binti Ka'ab. Jadi yang saya mungkin agak aneh ya, kalau di negara kita sama beberapa negara, pakaian wanita kalau yang polisi gitu ya atau militer ketat. Tapi karena saya pernah tinggal di Afrika, pernah tinggal di Sudan, mereka pakai baju gombrong, pakai celana panjangnya gombrong, baju atasannya selutut gombrong. Yang dibawa senjata berat ya. Nggak ada tuh yang bilang ribet, keserimpet, nggak ada. Kerudungnya panjang gitu ya. Jadinya mungkin itulah kalau kita udah pernah melihat di sana kayak gimana pemandangannya di luar negara kita ya. Jadi kita nggak akan ngerasa itu susah, nggak akan. Apalagi kalau gambaran di masa Rasul, aku yakin nggak ada yang sahabiat kerudungnya masukin ke dalam baju gitu ya. Ya nggak ada, karena perintahnya julurkan ke dada ya. Tidak akan mungkin sahabiat di masa Rasul menyalahi perintah Allah itu. Ya, sehingga kalau sekarang kita mau berkiprah, silakan berkiprah. Intinya coba kita buat pointer dulu. Apa yang mau kita masuki ruang kiprahnya ya. Kayak misalnya kita mau masuki apa? Salon. Oke, salon muslimah. Nggak masalah. Ya, salon muslimah. Motong rambut wanita. Salon wanita, hanya motong rambut wanita, nggak masalah. Tinggal kalau kita masuk ke salonnya harus pastikan salon muslimah yang menangani muslimah. Bukan yang menangani non-muslimah, nggak bisa karena aurat kita, rambut kita nggak boleh kelihatan sama non-muslimah. Apalagi, oh ya sih yang nanganin muslim. Tapi muslim apa muslimah ya? Lah kok ragu muslim apa muslimah? Oh laki kan nggak boleh. Enggak nih laki-lakinya udah transgender. Mohon maaf laki itu nggak bisa ditangani ya sama orang yang setengah matang kayak gitu ya jadi-jadian. Jadi memang harus yang jelas. Jadi kita mau masuk sektor apa? Perjelas dulu sektornya. Kedokteran silahkan, TNI silahkan. Kalau tidak ada larangan pakai kerudung ya. Ya apalagi silahkan saja. Asal fitrah muslimah kita tetap terjaga, ya. Kemudian tadi aturan-aturan syariat tidak terlanggar, sholat 5 waktu nggak terlanggar, ya tutup aurat tidak terlanggar, kemana-mana ada majmu'ah minan nisa ithiqat. Kalau nggak mungkin didampingi oleh mahram kita, bapak, abang, adik, paman nggak bisa, atau mungkin kalau kita udah punya suami nggak bisa didampingi dengan suami kita, maka harus bisa dipastikan didampingi oleh muslimah-muslimah yang lain. Silakan nggak masalah. Kalau itu konsekuensi pekerjaan kita. Yang jelas tadi koridor syar'inya harus dijaga ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakillahu khairan Ustazah. Ya.
Sesi tanya jawab sudah berakhir. Selanjutnya kami mempersilakan Ustazah untuk menyampaikan closing statement dan doa bersama. Silakan Ustazah. Ya, tentunya penting buat kita para muslimah untuk selalu mengambil contoh-contoh teladan dari peri kehidupan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat di zamannya. Kalau ingin bergeser sedikit, oke tabi'in. Ingin bergeser lagi, tabi'in. Dan juga bergeser lagi salafun saleh, yang solehah-solehah ya. Terlalu banyak sekali orang-orang terdahulu yang solehat yang bisa dijadikan contoh. Dan sebaik-baik contoh tentunya yang ada di khairul qurun, yaitu zaman Rasul, tabi'in, dan tabi'in. Itu sebaik-baik contoh. Sehingga buat kita jangan sekali-kali mengambil contoh makhluk di akhir zaman yang sudah jelas bukan muslimah. Pakaiannya nggak jelas, aktivitasnya nggak jelas, bahkan aktivitasnya mengundang murka Allah, buat apa dijadikan contoh dalam kehidupan. Kagum sama fisiknya, na'udzubillah, nanti kalau sudah dibakar di neraka tidak akan ada lagi fisik yang bisa dikagumi. Ya, sehingga penting buat kita yang namanya contoh teladan itu yang betul-betul teladan yang bisa menggiring masuk ke surga. Itu teladan. Selebihnya, kesuksesan dunia, mohon maaf. Yang disebut sukses itu bukan dunia. Sukses kalau masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Kadang-kadang kita terjebak dengan kalimat sukses kalau sudah selesai kuliah, dapat pekerjaan, gajinya besar, sukses. Padahal nggak pernah sholat. Oh, mohon maaf, nggak sukses itu. Ya, jadi penting untuk memastikan sukses itu kalau bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal, tentunya kita berharap semoga kita bisa mengambil pribadi-pribadi para sahabat sebagai contoh teladan kita, dan semoga Allah berikan kita karunia istiqomah di jalan Islam sampai berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya, bersama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah atas ilmu yang Ya. sudah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustazah dan semoga Amin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, keselamatan dan Amin. kesehatan bagi Ustazah dan keluarga. Amin. Dan juga semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi menjadi petunjuk atau motivasi untuk kita dan dapat kita ambil keteladanannya Ummu Imarah agar kita semua meraih keridhaannya Allah serta mendapatkan kemuliaan untuk menemani Rasulullah di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Jangan lewatkan untuk bergabung dalam kajian online rutin manis insya Allah pada bulan depan setiap Sabtu pekan pertama dan kedua pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube Aqel Islamic Center, Instagram Majelis Anisa Aqel, dan Facebook DKM Aqel Islamic Center. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas perkataan dan sikap yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.